Ya, persembahan persepuluhan itu kan perintah Tuhan. Memang sekarang banyak perdebatan apakah persembahan persepuluhan itu masih berlaku di zaman perjanjian baru atau tidak. Ya, ada pro kontra di situ. Saya sendiri percaya bahwa itu masih tetap berlaku. Sudah pernah dibahas di dalam Esra Suruh Menjawab seri-seri yang lalu. Saudara bisa cari saja di YouTube ya. Saya tidak mengulang lagi. Saya sudah berikan dasar-dasar Alkitabnya. Ya. Nah, karena itu, kalau memang persembahan persepuluhan itu masih tetap berlaku, maka tidak memberi, ya termasuk dosa memang. Ya, apakah itu bisa membuat orang masuk neraka? Bisa. Katanya kalau tidak kasih perpuluhan, keturunan kita dikutuk. Ngaco itu pendeta. Jangan dengar. Nggak ada orang nggak memberi perpuluhan kena kutuk. Itu pendeta setan itu dalam nama Yesus. Cepat keluar dari gereja yang mengatai seperti itu. Maaf. Bahkan ada gereja pendetanya berani berkata, kalau kamu nggak memberi perpuluhan masuk neraka. Wih, ngeri. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan nggak pernah butuh duit kita. Saya ulangi, Tuhan nggak pernah butuh duit kita. Dia punya segala-galanya. Yang butuh duit itu para pendeta yang mata duitan itu. Maaf. Tapi saya heran. Kok masih banyak jemaat yang mau dibodohi oleh pendeta-pendeta yang duit terus khotbahnya. Hari ini stop, saudara. Bicara itu. Tidak ada paksaan. Kalau saudara mau lakukan, silakan. Anda yang akan diberkati. Saudara tidak lakukan juga tidak apa-apa, Anda yang akan menanggung resikonya. Saudara kenapa? Jemaat itu memberi perpuluhan tuh dengan mengalahkan kedagingan. Saya tahu tidak mudah. Banyak yang datang, Bu, saya cicilannya itu segini. Saya terima itu segini. Kalau saya ambil tuh perpuluhan saya tidak cukup. Saya cuma bilang ini, jadilah sesuai imanmu. Memberi perpuluhan bukan soal perjanjian lama, perjanjian baru. Memberi perpuluhan itu untuk melatih sikap hati kita ini tidak tamak, nggak rakus akan uang. Katakan amin. Jangan rakus akan uang, saudara. Uang itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa saudara saya berkata bahwa perpuluhan itu wajib? Karena kita ini sebenarnya bukan hanya 1/10 yang Tuhan punya. 1000% dari hidup kita adalah milik Tuhan. Ingat itu baik-baik. Ketika engkau memberi persepuluhan itu hanya untuk melatih sikap hatimu itu tidak pelit, tidak tamak, tidak rakus akan uang. Kenapa kita harus berlatih terus memberi perpuluhan, mengalahkan kedagingan untuk memberi saudara, supaya kita nggak jadi hamba uang yang mengabdi kepada mamon. Tapi kita maunya diberkati banyak. Sementara kalau sudah bicara menabur, aduh tunggu dulu, banyak nih yang terdapat di sini, gak usah angkat tangan. Karena banyak orang terlihat kaya di depan manusia, tapi engkau miskin di hadapan Tuhan. Jangan menilai orang kaya itu dari apa yang dia pakai. Jangan pernah engkau nilai dia kaya, tasnya 1M, baju yang dia pakai, semua bermerek, berliannya gede-gede segini. Sorry, kalau engkau tidak menabur dan engkau memberi hanya sedikit bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan, engkau tidak pernah menabur, maka engkau orang termiskin di hadapan Tuhan. Kaya atau miskinnya kita di hadapan Tuhan tidak dinilai dari barang yang kau miliki di dunia ini, tapi dari sikap hatimu ketika engkau memberi. Banyak orang datang berkata, Bu, saya enggak cukup, Bu. Kalau saya kasih perpuluhan, udah pasti saya tuh enggak cukup, Bu. Gaji saya 10 juta. Kalau saya kasih perpuluhan 1 juta, mana cukup saya hidup dengan 9 juta. Saya mau tanya saudara, orang gaji 5 juta cukup? No, apalagi di Jakarta. Ditambah jadi 10 juta, cukup? Gaji 10 juta cukup enggak? Ada orang di sini? Saudara digaji 10 juta cukup? Enggak. 15 juta cukup enggak? Enggak lagi. 20 juta cukup? Tidak cukup. 25 juta? Tidak cukup. Akan selalu kita berkata tidak cukup. Lalu nunggu cukupnya kapan? Kalau kita berkata saya enggak cukup, Bu, kalau menabur, berarti engkau kurang iman.
Karena untuk menabur jangan tunggu cukup. Di dalam Alkitab persembahan terbesar yang tercatat di dalam Alkitab bukan dari orang kaya. Dari seorang janda miskin yang memberi dengan sikap hati yang benar. Karena dia tahu hidupnya seluruhnya milik Tuhan. Saya mau bersaksi saudara, kalau di depan kita ini kita nggak tahu keadaan seperti apa. Tapi Alkitab tidak pernah bohong. Tuhan bilang siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Engkau memberi sedikit, engkau akan menuai sedikit. Engkau beri banyak, engkau akan menuai banyak. Ini yang ngomong Alkitab, bukan saya sebagai pendeta. Tidak ada paksaan. Kalau saudara mau lakukan, silakan, Anda yang akan diberkati. Saudara tidak lakukan juga tidak apa-apa, Anda yang akan menanggung resikonya. Saudara kenapa? Jemaat itu memberi perpuluhan tuh dengan mengalahkan kedagingan. Saya tahu tidak mudah. Banyak yang datang, Bu, saya cicilannya itu segini. Saya terima itu segini. Kalau saya ambil tuh perpuluhan saya tidak cukup. Saya cuma bilang ini, jadilah sesuai imanmu. Memberi perpuluhan bukan soal perjanjian lama, perjanjian baru. Memberi perpuluhan itu untuk melatih sikap hati kita ini tidak tamak, nggak rakus akan uang. Katakan amin. Jangan rakus akan uang, saudara. Uang itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa saudara saya berkata bahwa perpuluhan itu wajib? Karena kita ini sebenarnya bukan hanya 1/10 yang Tuhan punya. 1000% dari hidup kita adalah milik Tuhan. Ingat itu baik-baik. Ketika engkau memberi persepuluhan itu hanya untuk melatih sikap hatimu itu tidak pelit, tidak tamak, tidak rakus akan uang. Kenapa kita harus berlatih terus memberi perpuluhan, mengalahkan kedagingan untuk memberi saudara, supaya kita nggak jadi hamba uang yang mengabdi kepada mamon. Tapi kita maunya diberkati banyak. Sementara kalau sudah bicara menabur, aduh tunggu dulu, banyak nih yang terdapat di sini, gak usah angkat tangan. Karena banyak orang terlihat kaya di depan manusia, tapi engkau miskin di hadapan Tuhan. Jangan menilai orang kaya itu dari apa yang dia pakai. Jangan pernah engkau nilai dia kaya, tasnya 1M, baju yang dia pakai semua bermerek, berliannya gede-gede segini. Sorry, kalau engkau tidak menabur dan engkau memberi hanya sedikit bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan, engkau tidak pernah menabur, maka engkau orang termiskin di hadapan Tuhan. Kaya atau miskinnya kita di hadapan Tuhan tidak dinilai dari barang yang kau miliki di dunia ini, tapi dari sikap hatimu ketika engkau memberi. Banyak orang datang berkata, Bu, saya enggak cukup, Bu. Kalau saya kasih perpuluhan, udah pasti saya tuh enggak cukup, Bu. Gaji saya 10 juta. Kalau saya kasih perpuluhan 1 juta, mana cukup saya hidup dengan 9 juta. Saya mau tanya saudara, orang gaji 5 juta cukup? No, apalagi di Jakarta. Ditambah jadi 10 juta, cukup? Gaji 10 juta cukup enggak? Ada orang di sini? Saudara digaji 10 juta cukup? Enggak. 15 juta cukup enggak? Enggak lagi. 20 juta cukup? Tidak cukup. 25 juta? Tidak cukup. Akan selalu kita berkata tidak cukup. Lalu nunggu cukupnya kapan? Kalau kita berkata saya enggak cukup, Bu, kalau menabur, berarti engkau kurang iman. Karena untuk menabur jangan tunggu cukup. Di dalam Alkitab persembahan terbesar yang tercatat di dalam Alkitab bukan dari orang kaya. Dari seorang janda miskin yang memberi dengan sikap hati yang benar. Karena dia tahu hidupnya seluruhnya milik Tuhan. Saya mau bersaksi saudara, kalau di depan kita ini kita nggak tahu keadaan seperti apa. Tapi Alkitab tidak pernah bohong. Tuhan bilang siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Engkau memberi sedikit, engkau akan menuai sedikit. Engkau beri banyak, engkau akan menuai banyak. Ini yang ngomong Alkitab, bukan saya sebagai pendeta. Perpuluhan itu bukan keharusan. Sesat lu beri, nggak beneran. Ini dari Alkitab. Oh, gue tahu maksud tuh. Perpuluhan itu bukan keharusan, karena sebenarnya ketaatan gitu kan? Bukan. Ketaatan adalah pada saat kita melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan perpuluhan. Yang benar loh. Karena begitu banyak teman-teman yang minta gue untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam, lebih panjang. Dan karena gue melihat banyak banget teman-teman yang
hari ini merasakan tekanan, merasa bersalah karena tidak memberikan perpuluhan, karena banyak orang-orang, mungkin pendeta yang ngomong ke teman-teman dan bilang harus. Izinkan gue untuk menjelaskannya. Dan sebelum gue mulai, perkenalkan, nama gue Brian. Gue adalah seorang pendeta dan gembala sidang dari gereja kita, Gereja Empower Indonesia. Di perjanjian lama, betul, di kitab Kejadian sampai Keluaran, Musa menulis banyak tentang persepuluhan itu keharusan. Kenapa? Karena ada yang namanya esensi, ada yang namanya ekspresi. Esensi itu yang penting. Kenapa? Ekspresi adalah bagaimana. Esensinya A dan ekspresinya B. Nah, mengenai persepuluhan, esensinya adalah Tuhan waktu itu mau bangsa Israel punya belas kasihan dan keadilan. Esensinya ada di hati. Ekspresinya pada waktu itu adalah dengan persepuluhan. Jadi basically Tuhan bilang ke bangsa Israel seperti ini berkali-kali di hukum Musa. Lu kan udah punya duit, lu bisa menghasilkan. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang bukan duit waktu itu kebanyakan. Makanan, binatang, sayur-sayuran. Nah, tolong dong kasih 10% kepada saudara lu yang gak punya. Saudara lu yang tidak kecukupan. Siapakah mereka? Mereka adalah, kategorinya masuk di sini adalah janda miskin, anak yatim, dan suku Lewi. Siapa itu suku Lewi? Suku Lewi adalah suku di bangsa Israel yang mereka jadi kayak kalau hari ini tuh pendeta full time. Mereka harus bekerja 100%, 1000% buat Tuhan. Dan mereka nggak boleh kerja yang lain. Mereka nggak boleh punya harta, mereka nggak boleh punya tanah, mereka nggak boleh punya barang-barang apapun juga. Nah, karena itulah status mereka secara finansial dan sosial rendah, serendah anak yatim dan janda miskin. Dan Tuhan bilang ke semua orang-orang Israel, kasih 10%. Buat gue kasih ke mereka. Kenapa? Karena di perjanjian lama, sebelum roh Tuhan dicurahkan, semua yang bangsa Israel harus lakukan, apa yang Tuhan perintahkan, itu lewat yang namanya pendeta dan gereja. Jadi Tuhan, manusia, umatnya, itu nggak ada hubungan langsung. Ada pendeta dan gereja di tengah-tengahnya. Jadi kasih ke gereja, gereja yang kasih ke mereka. Right? Itulah kenapa ada. Sekarang, Tuhan Yesus datang. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menggenapi perjanjian lama. Dia tidak meniadakan apapun, tapi dia menggenapinya. Ada hal-hal yang stop dan tidak berlanjut ke perjanjian baru, tapi ada hal-hal yang lanjut sampai hari ini dan berubah. Contohnya apa? Contohnya di perjanjian lama, kita nggak boleh makan babi, kita nggak boleh makan seafood yang nggak bersisik, dan kita nggak boleh potong jambang. Kita hari ini melakukan itu semua kan? Betul, karena ada hal-hal yang tidak lanjut, ada hal-hal yang lanjut. Jadi, lanjut atau enggak? Lebih tepatnya, perpuluhan lanjut atau enggak? Semua aturan hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah seremonial, yang kedua adalah moral, yang ketiga adalah teknikal. Kita belajar dikit ya hari ini. Seremonial adalah hal-hal yang dilakukan menggambarkan Kristus. Contohnya, menyembelih kurban kalau minta maaf udah berdosa, mesbah dupa. Hal-hal seperti ini tuh sudah tidak dilakukan karena Kristus sudah menggenapinya, dan hari ini kita nggak melakukan itu. Kita nggak perlu potong korban karena Tuhan adalah korban yang sempurna, dikorbankan untuk menebus darah kita, untuk menebus darahnya, menebus dosa kita. Nah, seremonial nggak lanjut. Moral lanjut banget karena semua 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, sampai hari ini bukan hanya ada, tapi Tuhan menaikkannya. Kalau dulu berdosa cuma kalau kita ngebunuh, sekarang Tuhan bilang marah aja dosa. Dulu berdosa kalau berzina, sekarang Tuhan bilang lu horny aja udah dosa. Kalau yang seremonial ditiadakan, yang moral dinaikkan. Nah, ada yang ketiga, teknikal. Peraturan teknikal ini ada karena ada kebutuhan. Waktu itu kebutuhannya seperti yang tadi gue jelaskan, makanya ada persepuluhan. Hari ini pertanyaannya, masih dibutuhkan atau enggak? Karena kalau tidak dibutuhkan, maka udah nggak lanjut. Jawabannya gimana? Simple. Brian, kan hari ini ada pendeta full time. Betul, tapi apakah mereka suku Lewi? Apa bedanya? Pendeta full time, suku Lewi sama-sama bekerja untuk Tuhan. Tapi, pertama, apakah pendeta tidak boleh kerja dan mencari uang di luar gereja? Tentu boleh. Tapi zaman dulu suku Lewi tidak boleh. Kedua, apakah pendeta tidak boleh memiliki rumah dan tidak boleh punya motor, aset, barang apapun juga? Oh, boleh dong. Suku Lewi dulu tidak boleh. Apakah pendeta, ini yang menurut gue paling penting, statusnya sama rendahnya dengan anak yatim, janda miskin, dan sama tidak berdayanya secara finansial? Kalau yang ketiga ini jawabannya adalah, iya Brian, pendeta gue seperti itu. Maka please saat ini gue pengen ngomong sama lu, please punya belas kasihan dan keadilan lah. Dan berikanlah sebagian harta lu kepada pendeta itu, kepada gereja itu, agar taraf hidup mereka bisa dinaikkan. Bukan tentang perpuluhan, tapi tentang belas kasihan lu.
Tapi kebanyakan pendeta seperti gue dan Karen, kita diberkati Tuhan. Kita tidak memerlukan itu gitu. Nah, jadi gimana? Apakah itu lanjut atau tidak? Untuk gue secara pribadi, untuk banyak orang di luar sana, untuk banyak pendeta di luar sana, banyak gereja yang tradisional, mereka percaya bersama-sama bahwa perpuluhan tidak dilanjutkan lagi, tidak diharuskan lagi hari ini. Apakah artinya kita tidak memberikan ke gereja? Tentu saja kita boleh. Karena Tuhan bukan mengajar, gini, Tuhan nggak butuh 10% duit kita. Dia itu kaya, tapi dia mau 100% hati kita. Makanya di perjanjian baru, Paulus, si penulis 2/3 perjanjian baru, dia ngomong berkali-kali kepada gereja yang dia tanam, dia ngomong tentang uang berkali-kali. Tapi tidak sekalipun dia ngomong tentang perpuluhan. Dari sini, dari ayat 8 kita tahu bahwa persembahan persepuluhan adalah idenya Tuhan, bukan idenya manusia. Dari ayat ini kita jelas. Kalau itu adalah idenya Tuhan, pasti Tuhan itu nggak iseng, pasti Tuhan punya maksud tertentu. Dia pasti punya maksud ilahi di balik ini. Pasti indah, bukan? Kalau Tuhan yang berfirman. Di perjanjian lama, persembahan persepuluhan adalah perintah Tuhan, kan? Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10. Di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berarti Tuhan itu sangat serius dengan itu. Di perjanjian lama, persembahan persepuluhan adalah perintah Tuhan, bukan saran. Nah, mengapa Tuhan memberi perintah gitu di perjanjian lama? Apakah kita lebih baik di perjanjian baru? Apakah manusia lebih tidak berdosa di zaman ini? Tidak. Kalau dulu Tuhan taruh itu dalam perjanjiannya dengan umatnya, pasti Tuhan melihat sesuatu yang indah. Nah, kita harus melihat itu. Persembahan persepuluhan jangan dilihat sebagai keharusan saja, lihatlah itu sebagai kerinduan. Nah, dengar sebelum lanjut ya. Saya bicara bukan sebagai penerima, saya bicara sesama pemberi. Saya telah mempraktekkan persembahan persepuluhan sejak sebelum saya jadi pendeta. Waktu saya masih sekolah baru bertobat terima Tuhan. 25 tahun lalu, saya berikan dari uang saku. Selalu memberi perpuluhan. Dan dengan setia. Saya tahu ini indah dalam hidup saya, makanya saya sharing dengan Anda. Supaya kita mengerti mengapa Tuhan perintahkan begini. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Saya akan membahas sebuah topik yang sempat viral ya. Video ini sebenarnya bukan video baru sih ya, video lama, tapi menarik gitu, menggelitik saya gitu. Karena sebagai seorang pendeta gitu ya, saya juga terganggu jiwa saya ketika menonton video ini. Karena menurut saya video ini tidak tepat. Kalau saya mau ngomong kasar, ini video sesat. Iya, sesat banget. Jadi saya terganggu jiwa saya menonton video ini. Nah, ini adalah sebuah potongan khotbah dari seorang pendeta, saya nggak tahu namanya siapa gitu ya. Pendeta ini berkhotbah mengenai persepuluhan. Iya, mengenai persepuluhan yang dihubungkannya dengan apakah seseorang Kristen itu akan diberkati atau tidak diberkati. Nah, di petikan video ini yang saya dengar, nanti Anda dengar juga deh ya. Pendeta itu menegaskan bahwa jika Anda sudah bayar persepuluhan 6 bulan gitu ya, karena dia sebutnya spesifik. Jika Anda sudah bayar persepuluhan 6 bulan dan Anda tidak kunjung diberkati, lapor kepada saya katanya. Lapor kepada pendeta itu, bukan ke saya gitu ya. Maka saya akan sobek-sobek ini Alkitab katanya ya. Saya akan sobek-sobek ini Alkitab. Karena berarti Alkitab bohong. Kalau Anda sudah 6 bulan tidak bayar persepuluhan, 6 bulan sudah bayar persepuluhan tapi tidak kunjung diberkati, artinya apa yang dia khotbahi bohong katanya ya. Jadi Alkitab juga bohong. Karena orang Kristen hidupnya selalu naik katanya ya. Akan jadi kepala bukan ekor katanya. Itu akan saya bahas juga sekalian ya.
Jadi kalau Anda sudah bayar persepuluhan 6 bulan, tidak kunjung diberkati, lapor saya katanya, lapor pendeta itu. Saya akan sobek-sobek Alkitab ini. Ya, karena orang Kristen hidupnya akan naik terus, akan jadi kepala bukan ekor katanya. Kita saksikan dah videonya ya, supaya lebih jelas. Tuhan genapi janjinya. Kalau engkau bayar perpuluhan, engkau pasti diberkati. Kalau engkau membayar perpuluhan 6 bulan, engkau nggak diberkati, lapor saya. Saya robek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Allah bukan jadi ekor. Percaya janji Tuhan. Tuhan gak pernah bohong, Tuhan gak pernah berdusta. Nabi janji, kalau engkau bayar perpuluhan, engkau pasti diberkati. Kalau engkau membayar perpuluhan 6 bulan, engkau gak diberkati, lapor saya. Saya robek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Berarti apa yang saya khotbahkan ini bohong. Orang Kristen jalannya naik terus. Katakan yes. Yang di rumah katakan yes. Katakan aku naik. Anda dengar kan videonya ya? Ya, sekali lagi ini videonya bukan video baru sih. Video sudah beberapa saat yang lalu. Jadi ada beberapa yang ingin saya komentari. Saya komentari dulu yang gampang ya. Orang Kristen hidupnya akan naik terus. Ditambah lagi akan jadi kepala bukan ekor. Itu bukan janji Tuhan kepada orang Kristen. Janji Tuhan kepada orang Israel. Itu ada di perjanjian lama. Orang Israel juga ketika melawan ya, dibawa keluar dari Mesir, mau dipindahkan ke tanah perjanjian, di sepanjang perjalanan ada yang bersungut-sungut ya, tidak mau dengar-dengaran, dibinasakan. Masa lupa sih? Aturan perjalanan itu nggak pakai lama gitu, sampai 40 tahun gitu ya, muter-muter di padang gurun. Sebagian besar ditewaskan oleh Tuhan. Nah, janji yang diberikan kepada bangsa Israel itu sendiri, selama bangsa itu tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, dibinasakan di padang gurun, dibuat lama gitu dia. Lah, yang diberikan janji langsung aja langsung dibinasakan kalau tidak dengar-dengaran. Lah apalagi orang Kristen. Bagaimana perjalanan hidup Anda akan naik terus kalau Anda hidupnya malas? Misalnya begini deh. Anda sekolah kemudian kuliah. Sebut saja kuliah karena malas-malasan ya. Anda drop out. Kemudian setelah drop out Anda juga malas berusaha. Dikasih modal sama orang tua, tidak dipakai modal dengan baik. Dihabiskan, dihambur-hamburkan, main judi, mabuk-mabukan. Padahal Anda orang Kristen, nih contoh ya. Lah bagaimana mungkin kalau Anda hidupnya demikian, gara-gara Anda hanya orang Kristen, hidup Anda akan naik terus. Pakai otak coy. Alkitab tidak mengajarkan hal yang seperti ini. Ya kalau Anda malas ya, hidup Anda hanya mau cari gara-gara sama orang ya. Siapa yang mau dekat sama Anda? Siapa yang memberikan rezeki buat Anda? Bagaimana hidup Anda akan naik terus? Jadi jangan Anda ambil ayat Alkitab kemudian main dikhotbahkan. Anda akan jadi kepala bukan ekor. Khotbah-khotbah seperti ini yang membuat orang Kristen jadi malas, meninabobokan orang Kristen. Seakan-akan orang Kristen sudah dijanjikan pasti jadi kepala bukan ekor. Kan dia bilang, janji Tuhan ini, janji Tuhan kepada siapa? Satu, yang diberikan janji pun ketika dia tidak taat kepada Tuhan, dihabisi. Masa nggak baca Alkitab sendiri sih? Jangan sedikit-sedikit janji Tuhan ini. Bahkan kalau ada juga pendeta-pendeta yang khotbah, klaim janjinya. Janji yang mana mau diklaim? Klaimnya yang mana? Pertanyaannya, apakah sekarang gereja-gereja kita mempraktekkan persepuluhan sesuai Alkitab? Tidak ada. Percaya saya tidak ada. Namanya saja persepuluhan, tapi bukan seperti itu persepuluhan yang seharusnya, yang sesuai Alkitab. Kenapa? Karena persepuluhan pun harusnya makanan, bukan uang. Iya. Tabib misalnya, yang waktu itu mendapatkan gaji ya, tukang batu, tukang bangunan, tukang kayu, tukang ukir-ukiran yang mendapatkan gaji
tidak bisa memberikan gajinya sebagai persepuluhan. Persepuluhan itu hanya boleh hasil tanah dan ternak. Iya, bukan uang. Baru tahu, ada di buku saya itu dan di salah satu dari 29 episode YouTube saya mengenai persepuluhan. Itulah mengapa Lukas yang seorang tabib tidak bisa memberikan persepuluhan. Murid-murid Yesus yang kebanyakan nelayan pada waktu itu menghasilkan ikan dari tangkapannya tidak bisa memberikan ikannya kepada imam, kepada orang-orang Lewi gitu ya. Karena ikan itu bukan bagian yang bisa diberikan sebagai persepuluhan. Binatang yang boleh diberikan tuh hanya 4, lembu, sapi, kambing, domba. Kalau Anda berternak babi, apalagi babi haram, nggak bisa diberikan sebagai persepuluhan. Oke? Dan masih banyak lagi aturannya ya.